Kristus. Hari ini topiknya adalah bagaimana mencari kerajaan Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hamba Tuhan yang memfokuskan ajaran ataupun firman Tuhan ataupun khotbah yang saya sampaikan adalah seputar kerajaan Allah. Hari ini saya ingin kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita dengar? Apa yang Tuhan mau kita resapi? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Ya, Matius 6 ayat 33, saya baca untuk saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus langsung dengan mulutnya berkata, tetapi carilah dahulu. Dahulu berbicara pertama. Dahulu berbicara prioritas. Prioritas dari seluruh yang terpenting. Terpenting dari yang terpenting. Alkitab ini penting. Kejadian sampai Wahyu itu penting sekali. Dan di antara yang terpenting itu Alkitab dan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana caranya mencari kerajaan Allah, Pak Pendeta? Ada 3 cara mencari kerajaan Allah. Ada 3 cara bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang pertama, berseru dengan keras. Catat Bu, berseru dengan keras. Tuhan mau mulut ini bukan hanya instrumen belaka, bukan hanya bagian dari tubuh, tapi ada lidah yang kita harus kondisikan untuk berseru dengan keras. Kita lihat belajar dari tokoh Bartimeus yang buta. Markus 10:46 sampai 52. Saya baca, saudara. Anda boleh buka juga. Markus 10:46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Berarti dia miskin, dia mengemis, dia pengangguran. Namanya Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan karena pengangguran. Ya, dia buta, dia miskin, nggak punya duit, pengangguran, nggak ada kerjaan. Ini fakta dari Bartimeus. Kemudian ayat 47 berkata, ketika didengarnya, dengarkan ini, ketika didengarnya, sekali lagi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Semakin sering Anda mendengar firman, imanmu timbul. Semakin sering Anda mendengar berita dunia, imanmu drop. Semakin sering Anda mendengar iman firman dari khotbah tentang kerajaan Allah, maka iman ditimbul. Ada desire, ada kerinduan, ada harapan, ada magnet yang tarik-menarik. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru. Katakan berseru. Dia bilang gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian ayat 48 bilang gini, banyak orang menegurnya supaya diam. Hei, diam kau pengemis buta. Sip. Gugunai suara. Namun Bartimeus, kerajaan Allah dimulai dari seberapa keras engkau menyuarakan mencari kerajaan Allah. Seberapa keras Anda memuji Tuhan. Seberapa keras Anda berdoa. Seberapa keras Anda membaca. Seberapa keras Anda mencari. Gak peduli dengan larangan. Gak peduli dengan perintah orang berisik-berisik katanya. Dan ayat 49 bilang gini. Lalu, karena saking kerasnya suara Yesus, suara Bartimeus kepada Yesus, lalu Yesus berhenti. Padahal dari jalan tuh.
Dia ada agenda lain. Dia mungkin lagi khotbah tempat lain, diundang kemana-mana. Dia mau rayon mungkin. Dia mau doa malam mungkin. Dia mau gereja mungkin. Dia mau pergi mungkin. Namun karena ada daya tarik yang suara yang keras, sehingga Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka akhirnya memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, hei Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat ini luar biasa. Yesus Maha tahu. Yesus tahu di situ ada Bartimeus. Yesus tahu di situ ada orang buta. Yesus tahu di situ ada pengemis. Namun Yesus bertanya. Karena dia bertanya, dia mau responmu apa? Ucapan pertamamu apa? Ucapan pertama menentukan ucapan kedua. Sekali lagi, ucapan pertama menentukan masa depanmu. Ucapan awalmu menentukan hasil akhirmu. Ucapanmu menentukan tujuan hidup. Yesus ingin kolaborasi. Kan jika dua orang sepakat dalam namaku, apapun yang mereka dapat dan terima dan dapatkan. Lihat ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Dan jawaban Bartimeus menentukan hasil akhirnya. Jawaban pengemis ini menentukan keajaiban. Apa yang dia bilang? Rabuni. Dia respect, dia hormat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus tidak mengatakan persoalannya. Bartimeus tidak menyerukan kebutaannya. Bartimeus tidak mengatakan hal yang negatif. Tapi dia strict dan dia punya statement. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu yang saya cintai. Hidupmu hanya sekali. Berhati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Berhati-hati apa yang kau utarakan. Kau yang menentukan masa depanmu. Yesus tanya, mau kemana kau? Mau gagal atau berhasil? Kau yang menentukan. Bapak Ibu yang menentukan melalui ucapan keras. Ayat 52, karena ada ucapan Rabuni supaya aku dapat melihat. Ayat 52 bilang gini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu, imanmu. Iman itu karena pendengaran, dan pendengaran dapatkanlah sumber ataupun dana iman ataupun aset iman. Dan iman itu akan menghasilkan pernyataan yang keras. Kalau iman melembek, perkataanmu lembek. Kalau imanmu kosong, perkataanmu kosong. Bartimeus, dia dengar firman. Dia tidak dengar gosip-gosip. Dia tidak dengar apa kata tetangga. Dia tidak mau dengar gubris dengan apa kata dunia, sistem dunia. Dia mau dengar apa kata firman. Membuat imannya timbul, merekah, bersinar. Dan dia ucapkan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berkatnya bukan hanya kesembuhan, tapi dia dapat berkat, namanya terdaftar di surga. Dan dia diselamatkan. Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Lalu ia mengikut Yesus. Bahkan bukan hanya dapat melihat, bukan hanya diselamatkan, Bartimeus jadi murid Yesus. Yang kedua, bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang kedua adalah kejar hadiratnya.
kejar hadiratnya. Ada tokoh Yairus yang mengejar dan tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Kita buka Markus 5, 22 sampai 23. Markus 5, 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Oh, ketua sinode ini. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan hidup. Wow. Yairus itu punya jabatan. Yairus adalah kepala. Yairus adalah ketua. Namun dia tidak malu mengejar hadirat Tuhan. Dia tidak malu tersungkur di hadapan Tuhan, berbicara kerendahan hati. Tidak jaim, tidak malu-malu, tidak peduli dengan apa perkataan orang lain. Karena dia sayang anak perempuannya, dia berbuat sekuat tenaga. Dia berbuat segala cara mencari Yesus. Dia sudah mentok, dia sudah give up, udah hampir menyerah luar biasa. Namun di titik tertentu dia kejar Yesus, dia tersungkur mendekat di kaki Yesus. Yang ketiga, bagaimana mencari kerajaan Allah. Bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang ketiga adalah perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Saya ingat dengan wanita pendarahan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia berkata, asal ku jamak saja jubahnya aku sembuh. Dan benar, dia melangkah, dia mengejar dengan sekuat tenaga, sekalipun dia lemah. Wow, dia melewati masa, melewati umat, dan dia berkata, asal ku jamah saja aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan ketika dia jamah jubah Yesus, apa terjadi? Sembuh. Ada tokoh perwira Romawi. Seorang perwira Romawi meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sekarat. Saya baca Lukas 7 ayat 7a. Lukas 7, 7a. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perkatakan saja sepatah kata, satu kata saja. Wow, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus langsung tercengang dan heran, surprise. Tidak ada iman di Israel seperti perwira Romawi ini. Perwira, ya tentara, angkatan, anggota, tahu definisi perintah. Tahu definisi perkataan, tahu definisi arahan, petunjuk. Dan dia mengerti itu, otoritas. Dan dia percaya Yesus adalah pemilik otoritas. Dan dia butuh arahan, butuh panduan, butuh petunjuk, butuh sepatah kata dari otoritas. Dan dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan kita tahu, hambanya sembuh ketika detik itu Yesus memperkatakannya.